Halo semuanya, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sebuah rahasia kecil yang tersembunyi di balik sarapan pagi Anda. Sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap sebagai lambang kesehatan dan kekuatan. Ya, saya berbicara tentang telur. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menutup video ini atau mengalihkan perhatian Anda. Saya tahu, Anda mungkin sudah mendengar ribuan kali bahwa telur itu baik untuk tubuh, sumber protein, dan bahkan disebut-sebut sebagai makanan super. Namun, apa jadinya jika saya katakan bahwa bagi sebagian besar orang tua, telur justru bisa menjadi racun yang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan Anda? Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus mengabaikan fakta ini. Saya tahu, pernyataan ini terdengar dramatis, bahkan sedikit menakutkan. Tapi percayalah, saya tidak sedang bercanda. Saya sudah meneliti topik ini selama lebih dari setengah abad. Dan malam ini, saya ingin membagikan hasil penelitian, pengalaman pribadi, serta kisah nyata yang mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum memecahkan telur di pagi hari. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi, hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu Anda sedang menonton dari mana. Tulis di kolom komentar lokasi dan waktu lokal. Anda sekarang, siapa tahu, kita bisa saling menyapa di dunia maya ini. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat betul malam-malam panjang di laboratorium. Aroma kopi yang menempel di udara dan suara detak jam dinding yang seolah-olah memperingatkan saya bahwa waktu terus berjalan. Usia saya kini 88 tahun dan saya sudah melewati banyak hal. Dari masa-masa sulit di masa muda hingga hari-hari penuh kebijaksanaan di usia senja. Ada satu hal yang selalu saya pegang teguh, jangan pernah berhenti belajar, apalagi soal kesehatan. Saya tahu banyak dari Anda yang mungkin merasa sudah tahu segalanya tentang makanan sehat, tapi percayalah, tubuh kita berubah dan apa yang dulu baik untuk kita belum tentu masih baik hari ini. Saya ingin Anda membayangkan sejenak bagaimana rasanya bangun di pagi hari, tubuh terasa berat, sendi-sendi kaku, dan perut sedikit mual. Anda duduk di meja makan, menatap telur rebus atau telur goreng yang sudah menjadi rutinitas selama puluhan tahun. Anda berpikir, ini sehat, ini baik untukku. Tapi, bagaimana jika justru disitulah letak masalahnya? Saya pernah berada di posisi Anda. Dulu, saya juga percaya bahwa telur adalah makanan ajaib. Tapi, semakin saya meneliti, semakin banyak fakta yang membuat saya terkejut dan jujur saja, sedikit takut. Saya masih ingat percakapan dengan seorang teman lama, Pak Rahmat, yang usianya sudah lebih dari 80 tahun. Ia berkata, "Ho, kau tahu? Aku sudah makan telur setiap pagi selama 40 tahun. Tapi belakangan ini, aku sering merasa lemas. Bahkan pernah pingsan di dapur." Saya tertawa kecil waktu itu, mengira itu hanya lelucon khas orang tua. Tapi ternyata, itu adalah tanda-tanda awal dari sesuatu yang lebih serius. Dan, percayalah, tidak ada yang lebih menakutkan daripada melihat teman lama terbaring di rumah sakit hanya karena kebiasaan kecil yang selama ini dianggap sepele. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya satu hal penting. Jangan pernah meremehkan perubahan kecil dalam tubuh. Kadang, sesuatu yang tampak sederhana seperti telur bisa menjadi pemicu masalah besar, Ma. Saya tahu, ini terdengar seperti perdebatan akademis yang tak pernah usai. Ada yang bilang telur baik, ada yang bilang sebaliknya. Tapi malam ini, saya ingin Anda mendengarkan dengan hati terbuka. Siapa tahu,
Anda bisa menyelamatkan diri sendiri atau bahkan orang yang Anda cintai. Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi aneh di mana orang tua dilarang makan telur mentah setelah usia 60 tahun. Mereka percaya tubuh yang menua tidak lagi mampu melawan bakteri yang mungkin tersembunyi di dalam telur. Saya sempat tertawa mendengar cerita itu, tapi setelah meneliti lebih dalam, ternyata ada benarnya juga. Kadang, kebijaksanaan kuno lebih tajam daripada hasil laboratorium modern. Saya ingin Anda tetap bersama saya malam ini, karena apa yang akan saya bagikan bukan sekadar teori atau cerita kosong. Ini adalah hasil dari puluhan tahun penelitian, pengalaman pribadi, dan kisah nyata dari orang-orang yang pernah berada di ambang bahaya. Saya akan membongkar mitos, mengungkap fakta, dan memberikan solusi yang bisa langsung Anda terapkan. Dan tentu saja, saya akan menyelipkan beberapa lelucon ringan karena hidup ini terlalu singkat untuk selalu serius, bukan? Jadi, siapkan diri Anda. Jangan biarkan rasa nyaman menipu Anda. Kadang, perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar. Dan malam ini, saya ingin Anda menjadi bagian dari perubahan itu. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan lihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sebutir telur. Saya tahu, Anda mungkin masih bertanya-tanya, apa benar telur bisa sebahaya itu untuk orang tua? Nah, di bagian ini, saya ingin mengajak Anda menelusuri lebih dalam tentang telur. Antara mitos dan kenyataan yang selama ini beredar di masyarakat, saya tidak akan menghakimi siapapun yang masih percaya bahwa telur adalah makanan super. Karena saya pun pernah berada di posisi itu. Namun, semakin saya meneliti, semakin saya sadar bahwa tidak semua yang kita dengar dari iklan atau bahkan dari dokter keluarga itu benar untuk semua usia. Mari kita mulai dengan satu fakta sederhana. Telur memang kaya akan protein, vitamin, vitamin, dan mineral. Tidak ada yang membantah itu. Bahkan, di masa muda saya, telur adalah makanan wajib di rumah. Ibu saya selalu berkata, makan telur biar kuat seperti banteng. Dan memang, waktu muda, saya merasa tak terkalahkan. Tapi, seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah. Apa yang dulu menjadi sumber kekuatan bisa berubah menjadi beban yang tak terlihat. Saya pernah berdiskusi dengan seorang profesor gizi dari universitas ternama. Ia berkata, "Ho, telur itu seperti pedang bermata dua. Kalau dimakan dengan cara yang salah, apalagi di usia lanjut, bisa jadi bumerang." Saya sempat tertawa, membayangkan telur berubah menjadi bumerang dan kembali menghantam kepala saya. Tapi, setelah mendengar penjelasannya, saya mulai berpikir ulang. Ternyata, ada banyak hal yang selama ini kita abaikan. Salah satu mitos terbesar adalah bahwa telur aman dikonsumsi siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja. Banyak orang tua yang masih percaya bahwa makan telur mentah atau setengah matang itu lebih sehat karena nutrisinya tidak rusak oleh panas. Padahal, justru disitulah letak bahayanya. Telur mentah bisa mengandung bakteri berbahaya seperti salmonella, yang bagi orang muda mungkin hanya menyebabkan diare ringan. Tapi bagi lansia bisa berujung pada rawat inap di rumah sakit atau bahkan lebih buruk. Saya masih ingat beberapa tahun lalu ada kejadian di sebuah panti jompo di kota kecil. Setiap hari Rabu mereka menghidangkan telur setengah matang untuk para penghuni. Suatu hari hampir separuh penghuni panti mengalami keracunan makanan. Beberapa harus dirawat intensif dan ada yang tidak pernah kembali ke rumah. Ironisnya, para perawat muda yang juga makan telur itu tidak mengalami apa-apa. Inilah bukti nyata bahwa tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam melawan bakteri. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya untuk tidak mudah percaya pada kebiasaan lama. Kadang, kita terlalu nyaman dengan rutinitas, sampai lupa bahwa tubuh kita sudah tidak sama lagi.
Saya pernah berdebat dengan seorang teman lama, Pak Suyatno, yang bersikeras bahwa telur mentah adalah rahasia umur panjang. Lihat saja, saya masih bisa main catur sampai larut malam, katanya dengan bangga. Tapi, beberapa bulan kemudian, ia harus dirawat karena infeksi saluran pencernaan. Saya hanya bisa menggelengkan kepala sambil bercanda. Mungkin caturmu kalah sama bakteri, Pak. Ada juga sisi aneh dari dunia telur yang jarang dibahas, Pak. Misalnya, di beberapa negara, telur dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kesehatan. Tapi, di sisi lain, ada pula yang menganggap telur sebagai makanan tabu bagi orang tua. Saya pernah membaca sebuah penelitian di Eropa Timur, di mana para lansia dilarang makan telur lebih dari 2 kali seminggu. Alasannya, mereka percaya bahwa telur bisa mempercepat proses penuaan. Terdengar konyol, tapi siapa tahu ada benarnya juga. Perdebatan akademis tentang telur memang tidak pernah usai. Ada yang bilang, telur itu sumber kolesterol, hati-hati. Ada juga yang membantah, kolesterol dari telur tidak berbahaya, yang penting pola makan seimbang. Saya sendiri lebih suka mengambil jalan tengah. Tidak semua orang tua harus menghindari telur sepenuhnya, tapi cara dan waktu konsumsinya harus benar-benar diperhatikan. Saya ingin Anda mulai mempertanyakan kebiasaan Anda sendiri. Apakah Anda masih makan telur mentah? Apakah Anda sering menggoreng telur dengan minyak berlimpah? Atau mungkin Anda termasuk yang percaya bahwa makan telur di pagi hari adalah kunci umur panjang? Cobalah renungkan, apakah tubuh Anda masih sekuat dulu? Jangan sampai kebiasaan lama justru menjadi bumerang di usia senja. Oh, dan satu hal lagi yang sering saya temui, banyak orang tua yang suka menyimpan telur di pintu kulkas, karena katanya lebih praktis. Padahal, perubahan suhu yang sering terjadi di pintu kulkas bisa membuat bakteri berkembang biak lebih cepat. Saya pernah iseng mengukur suhu di pintu kulkas rumah saya, dan hasilnya cukup mengejutkan. Lebih hangat dari yang saya kira. Jadi, mulai sekarang, simpanlah telur di bagian terdalam kulkas, bukan di pintu. Saya tahu, semua ini terdengar seperti banyak larangan dan aturan baru. Tapi percayalah, sedikit perubahan bisa membawa dampak besar. Saya tidak ingin Anda menjadi korban dari mitos yang salah kaprah. Saya ingin Anda tetap sehat, tetap bisa menikmati waktu bersama keluarga, dan tentu saja tetap bisa tertawa bersama saya di malam-malam seperti ini. Jadi, sebelum Anda memecahkan telur besok pagi, pikirkan lagi. Apakah cara Anda mengonsumsi telur sudah benar? Atau Anda hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir panjang? Ingat, tubuh kita adalah investasi jangka panjang. Jangan biarkan telur menjadi bumerang yang kembali menghantam Anda di usia senja. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan. Tubuh kita yang berubah seiring bertambahnya usia. Saya tahu, tidak ada yang suka membicarakan penuaan. Tapi, seperti kata pepatah lama, menjadi tua itu pasti, menjadi bijak itu pilihan. Dan salah satu kebijaksanaan terbesar yang saya pelajari adalah menerima bahwa tubuh saya tidak lagi sama seperti dulu. Anda mungkin merasa masih muda di hati, tapi organ-organ di dalam tubuh Anda punya cerita yang berbeda. Saya masih ingat saat usia saya menginjak 60 tahun, saya mulai merasakan perubahan yang halus tapi nyata. Dulu, saya bisa makan apa saja tanpa masalah. Telur goreng, sambal, bahkan makanan pedas di tengah malam, semua masuk tanpa protes dari perut. Tapi, perlahan-lahan, saya mulai merasakan perut kembung, sendawa yang tak kunjung berhenti, dan kadang-kadang, rasa mual yang datang tiba-tiba. Awalnya saya pikir itu hanya masalah sepele, mungkin karena kurang tidur atau stres. Tapi setelah saya periksa ke dokter, ternyata itu adalah tanda-tanda bahwa sistem pencernaan saya mulai melambat. Tahukah Anda, setelah usia 60 tahun,
produksi asam lambung kita bisa turun hingga 40-50%. Ini bukan angka yang kecil. Asam lambung adalah tentara pertama yang melindungi tubuh kita dari bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan. Ketika jumlahnya berkurang, makanan yang masuk ke perut tidak lagi disterilkan dengan baik. Akibatnya, bakteri seperti salmonella yang mungkin ada di telur bisa dengan mudah lolos dan menyebabkan infeksi. Ini bukan sekadar teori. Saya sudah melihat sendiri kasus-kasusnya di lapangan. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek, Bu Siti, yang usianya sudah 82 tahun. Ia bercerita, "Dulu saya suka makan telur setengah matang. Rasanya lebih enak dan lembut di perut. Tapi sekarang, setiap kali makan telur seperti itu, perut saya langsung mulas dan kadang sampai demam. Saya hanya bisa tersenyum pahit, karena saya tahu persis apa yang terjadi. Tubuh Bu Siti sudah tidak mampu lagi melawan bakteri yang mungkin ada di telur setengah matang. Ini adalah pelajaran berharga apa yang dulu baik, belum tentu masih baik hari ini." Selain asam lambung, ada juga perubahan lain yang sering luput dari perhatian. Misalnya, produksi enzim pencernaan menurun, sehingga proses pemecahan protein dan lemak menjadi lebih lambat. Telur, terutama bagian kuningnya, mengandung lemak yang cukup tinggi. Jika tubuh tidak mampu memecah lemak dengan baik, maka lemak tersebut bisa menumpuk di pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Saya tahu, ini terdengar seperti perdebatan akademis yang tak ada habisnya. Ada yang bilang lemak telur tidak berbahaya, ada yang bilang sebaliknya. Tapi, pengalaman saya menunjukkan bahwa kehati-hatian selalu lebih baik daripada penyesalan. Ada satu fakta aneh yang saya temukan saat membaca jurnal kesehatan dari Eropa. Ternyata, di beberapa negara, lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi telur bukan hanya karena kolesterol, tapi juga karena perubahan mikrobiota usus kita. Seiring bertambahnya usia, kehilangan sebagian besar bakteri baik yang membantu proses pencernaan. Akibatnya, makanan yang dulu mudah dicerna, kini bisa menyebabkan masalah seperti sembelit, diare, atau bahkan infeksi. Saya pernah bercanda dengan cucu saya. Dulu kakek punya pasukan bakteri baik di perut. Sekarang tinggal sisa-sisa veteran saja. Kebijaksanaan usia tua memang sering datang dari pengalaman pahit. Saya pernah mengalami sendiri. Suatu malam, setelah makan telur goreng, saya terbangun dengan perut melilit dan keringat dingin. Istri saya panik, mengira saya kena serangan jantung. Ternyata, itu hanya masalah pencernaan. Tapi rasanya seperti kiamat kecil di tengah malam. Sejak saat itu, saya mulai lebih berhati-hati dengan apa yang saya makan, terutama telur. Saya juga ingin menyoroti satu hal yang sering diabaikan, interaksi antara makanan dan obat-obatan. Banyak lansia yang harus minum obat setiap hari untuk tekanan darah, diabetes, kolesterol, dan lain-lain. Ternyata, beberapa jenis obat bisa berinteraksi dengan nutrisi dalam telur, sehingga efektivitas obat menurun atau bahkan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang apoteker, dan ia berkata, "Pak Ho, banyak pasien lansia yang tidak sadar bahwa makan telur bersamaan dengan obat tertentu bisa membuat obatnya tidak bekerja optimal." Ini adalah perdebatan akademis yang masih terus berlangsung, tapi saya lebih memilih untuk berhati-hati. Ada juga sisi aneh dari perubahan tubuh lansia yang jarang dibahas. Misalnya, sensitivitas terhadap bau dan rasa bisa berubah drastis. Saya pernah merasa telur rebus yang biasa saya makan tiba-tiba berbau amis dan tidak enak. Ternyata, itu bukan karena telurnya basi, tapi karena indera penciuman saya sudah tidak setajam dulu. Ini adalah hal kecil, tapi bisa memengaruhi nafsu makan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Saya ingin Anda mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam tubuh Anda. Jangan anggap remeh rasa tidak nyaman setelah makan, atau perubahan nafsu makan yang tiba-tiba. Tubuh kita adalah guru terbaik, dan kadang
Ia memberi peringatan sebelum masalah besar datang. Saya tahu, tidak mudah menerima bahwa kita sudah tidak muda lagi. Tapi, menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, sebelum Anda memutuskan untuk makan telur besok pagi, pikirkan lagi, apakah tubuh Anda masih mampu mencerna dan melawan bakteri seperti dulu? Atau Anda hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam tubuh? Ingat, menjadi tua bukan berarti harus menyerah pada penyakit. Justru, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, kita bisa tetap sehat dan menikmati hidup di usia senja. Saya ingin membawa Anda lebih dalam ke dunia nyata, ke kisah-kisah yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Kisah para lansia yang tanpa sadar menaruh kepercayaan penuh pada telur, hanya untuk kemudian menghadapi konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan. Saya tahu, kadang cerita nyata lebih menakutkan daripada teori atau data statistik. Tapi justru dari kisah-kisah inilah kita bisa belajar dan semoga terhindar dari nasib serupa. Mari saya mulai dengan kisah Pak Yanto, seorang pensiunan guru yang tinggal di pinggiran kota. Setiap pagi, selama lebih dari 30 tahun, ia memulai harinya dengan telur mentah yang dicampur sedikit kecap dan merica. Ini rahasia stamina saya. Katanya suatu hari saat kami berbincang di warung kopi, saya hanya tersenyum karena saya tahu kebiasaan itu sudah mendarah daging. Namun, suatu pagi, Pak Yanto ditemukan pingsan di dapur oleh istrinya. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan gejala demam tinggi, muntah, dan diare hebat. Hasil pemeriksaan menunjukkan infeksi salmonella yang cukup parah. Dokter berkata, "Pak Yanto, tubuh Anda sudah tidak sekuat dulu. Bakteri yang dulu bisa Anda lawan, sekarang jadi musuh besar." Untungnya, ia selamat, tapi sejak itu, ia tidak pernah lagi menyentuh telur mentah. Kisah lain datang dari Bu Marni, seorang nenek yang terkenal di lingkungan rumahnya karena selalu memasak telur goreng dengan minyak melimpah. Kalau tidak garing, bukan telur namanya. Begitu katanya sambil tertawa. Namun, beberapa bulan lalu, ia mulai mengeluhkan nyeri di ulu hati, sering sendawa, dan kadang-kadang muntah setelah makan. Awalnya ia mengira itu hanya masuk angin. Tapi setelah beberapa kali ke dokter, barulah diketahui bahwa lapisan lambungnya mengalami iritasi parah akibat konsumsi makanan berlemak tinggi dan proses penggorengan yang berulang-ulang. Dokter menyarankan untuk mengurangi makanan berminyak, terutama telur goreng. Bu Marni sempat protes. "Tapi saya sudah makan seperti ini seumur hidup." Saya hanya bisa berkata, "Kadang tubuh kita berubah tanpa kita sadari, Bu." Kebijaksanaan usia tua memang sering datang dari pengalaman pahit. Saya sendiri pernah mengalami kejadian serupa. Suatu malam, setelah makan telur rebus yang saya kira aman, saya terbangun dengan perut melilit dan keringat dingin. Istri saya panik, mengira saya kena serangan jantung. Ternyata, itu hanya masalah pencernaan, tapi rasanya seperti kiamat kecil di tengah malam. Sejak saat itu, saya mulai lebih berhati-hati dengan apa yang saya makan, terutama telur. Ada juga kisah dari sebuah panti jompo di kota kecil yang sempat menjadi berita lokal. Setiap hari Rabu, mereka menghidangkan telur setengah matang untuk para penghuni. Suatu hari, hampir separuh penghuni panti mengalami keracunan makanan. Beberapa harus dirawat intensif, dan ada yang tidak pernah kembali ke rumah. Ironisnya, para perawat muda yang juga makan telur itu tidak mengalami apa-apa. Inilah bukti nyata bahwa tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam melawan bakteri. Saya pernah berdiskusi dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam yang berkata, banyak pasien lansia yang datang dengan keluhan pencernaan. Dan setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah makanan yang selama ini dianggap aman, termasuk telur. Ini adalah perdebatan akademis yang masih terus berlangsung.
Ada yang berpendapat bahwa telur tetap aman asal dimasak dengan benar. Ada juga yang menyarankan untuk membatasi konsumsi telur pada lansia. Saya sendiri lebih memilih untuk berhati-hati, karena pengalaman mengajarkan bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ada satu fakta aneh yang saya temukan saat membaca jurnal kesehatan dari Eropa. Ternyata, di beberapa negara, lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi telur bukan hanya karena kolesterol, tapi juga karena perubahan mikrobiota usus. Usus kita, seiring bertambahnya usia, kehilangan sebagian besar bakteri baik yang membantu proses pencernaan. Akibatnya, makanan yang dulu mudah dicerna, kini bisa menyebabkan masalah seperti sembelit, diare, atau bahkan infeksi. Saya pernah bercanda dengan cucu saya. Dulu, kakek punya pasukan bakteri baik di perut. Sekarang tinggal sisa-sisa veteran saja. Saya juga ingin menyoroti satu hal yang sering diabaikan, interaksi antara makanan dan obat-obatan. Banyak lansia yang harus minum obat setiap hari untuk tekanan darah, diabetes, kolesterol, dan lain-lain. Ternyata, beberapa jenis obat bisa berinteraksi dengan nutrisi dalam telur, sehingga efektivitas obat menurun atau bahkan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang apoteker, dan ia berkata, "Pak Ho, banyak pasien lansia yang tidak sadar bahwa makan telur bersamaan dengan obat tertentu bisa membuat obatnya tidak bekerja optimal." Ini adalah perdebatan akademis yang masih terus berlangsung, tapi saya lebih memilih untuk berhati-hati. Ada juga sisi aneh dari perubahan tubuh lansia yang jarang dibahas. Misalnya, sensitivitas terhadap bau dan rasa bisa berubah drastis. Saya pernah merasa telur rebus yang biasa saya makan tiba-tiba berbau amis dan tidak enak. Ternyata, itu bukan karena telurnya basi, tapi karena indera penciuman saya sudah tidak setajam dulu. Ini adalah hal kecil, tapi bisa memengaruhi nafsu makan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Saya ingin Anda mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam tubuh Anda. Jangan anggap remeh rasa tidak nyaman setelah makan, atau perubahan nafsu makan yang tiba-tiba. Tubuh kita adalah guru terbaik, dan kadang ia memberi peringatan sebelum masalah besar datang. Saya tahu tidak mudah menerima bahwa kita sudah tidak muda lagi, tapi menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, sebelum Anda memutuskan untuk makan telur besok pagi, pikirkan lagi, apakah tubuh Anda masih mampu mencerna dan melawan bakteri seperti dulu? Atau Anda hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam tubuh? Ingat, menjadi tua bukan berarti harus menyerah pada penyakit. Justru, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, kita bisa tetap sehat dan menikmati hidup di usia senja. Sekarang, mari kita masuk ke inti permasalahan yang sering kali tidak disadari oleh banyak orang tua. 5 kebiasaan salah dalam mengonsumsi telur yang justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Saya tahu, membicarakan kebiasaan buruk itu kadang membuat kita merasa tidak nyaman. Apalagi jika kebiasaan itu sudah mendarah daging selama puluhan tahun. Tapi, seperti kata pepatah, lebih baik terlambat sadar daripada menyesal seumur hidup. Jadi, mari kita bahas satu persatu, dengan harapan Anda bisa mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Kebiasaan salah pertama adalah makan putih telur saja, terutama saat perut kosong. Banyak orang tua yang percaya bahwa putih telur lebih sehat karena tidak mengandung kolesterol. Saya pernah bertemu dengan Bu Rini, seorang pensiunan perawat yang setiap pagi hanya makan putih telur rebus. "Saya takut kolesterol, Pak Ho, jadi kuningnya saya buang," katanya. Tapi, setelah beberapa bulan, ia mulai mengeluhkan kulit kering, rambut rontok, dan sering merasa lemas. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami kekurangan biotin, vitamin yang sangat penting untuk kesehatan kulit dan saraf.
Ternyata putih telur mentah mengandung apidin, zat yang bisa mengikat biotin dan mencegah penyerapannya di tubuh. Jadi, makan putih telur saja, apalagi mentah, justru bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi penting. Kebiasaan kedua yang sering saya temui adalah makan telur mentah atau setengah matang. Saya tahu banyak yang percaya bahwa telur mentah lebih alami dan nutrisinya tidak rusak oleh panas. Tapi, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, risiko infeksi bakteri seperti salmonella sangat tinggi, terutama bagi lansia yang sistem imunnya sudah tidak sekuat dulu. Saya pernah bercanda dengan teman saya, kalau mau makan telur mentah, pastikan rumah sakit dekat rumah. Ya, tapi tentu saja, ini bukan lelucon yang ingin saya ulangi di kehidupan nyata. Kebiasaan ketiga adalah makan telur bersamaan dengan obat-obatan. Banyak orang tua yang harus minum obat setiap pagi untuk tekanan darah, diabetes, atau kolesterol. Tanpa disadari, beberapa nutrisi dalam telur bisa berinteraksi dengan obat, sehingga efektivitas obat menurun atau bahkan menimbulkan efek samping. Saya pernah bertemu dengan Pak Darto ya, yang setiap pagi minum obat jantung lalu langsung makan telur goreng. Setelah beberapa bulan, ia mengeluhkan pusing dan mudah lelah. Setelah konsultasi dengan dokter, ternyata ada interaksi antara obat dan nutrisi dalam telur yang membuat obatnya tidak bekerja optimal. Ini adalah perdebatan akademis yang masih terus berlangsung. Tapi saya lebih memilih untuk berhati-hati. Kebiasaan keempat adalah makan telur di pagi hari, terutama saat perut masih kosong. Banyak yang percaya bahwa sarapan telur adalah kunci energi sepanjang hari. Tapi, tahukah Anda, di pagi hari kadar hormon kortisol dalam tubuh sedang tinggi. Kortisol adalah hormon stres yang bisa meningkatkan kadar gula dan kolesterol dalam darah. Jika Anda makan telur di saat kadar kortisol tinggi, risiko lonjakan kolesterol pun meningkat. Saya pernah bercanda dengan istri saya. Sarapan telur itu seperti menambah mobil di jalanan macet. Bisa-bisa malah tambah macet. Jadi, sebaiknya pilih waktu lain untuk makan telur, misalnya di siang atau sore hari. Kebiasaan kelima dan mungkin yang paling sering dilakukan adalah menggoreng telur dengan minyak berlimpah atau memasaknya dengan suhu tinggi. Saya tahu, telur goreng yang renyah di pinggir dan kuningnya masih setengah matang memang menggoda. Tapi, proses penggorengan dengan suhu tinggi bisa mengubah struktur protein dalam telur, membuatnya lebih sulit dicerna oleh tubuh lansia. Selain itu, minyak yang digunakan berulang kali bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang memperberat kerja hati dan ginjal. Saya pernah bercanda dengan cucu saya. Kalau telur gorengmu bisa dipakai buat pelumas pintu, berarti sudah terlalu berminyak. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Saya tahu, mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan selama puluhan tahun itu tidak mudah. Tapi, percayalah, kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat dari telur goreng yang renyah. Saya sendiri sudah mulai mengurangi konsumsi telur goreng dan lebih memilih telur rebus yang dimasak perlahan. Rasanya memang berbeda, tapi tubuh saya jauh lebih nyaman. Ada satu fakta aneh yang saya temukan saat membaca buku kesehatan kuno dari Jepang. Di sana, orang tua dilarang makan telur goreng, tapi dianjurkan makan telur rebus yang dimasak dengan api kecil selama lebih dari 10 menit. Mereka percaya cara ini bisa membunuh bakteri tanpa merusak nutrisi dalam telur. Saya sempat tertawa. Mungkin itu sebabnya orang Jepang awet muda. Tapi, setelah saya coba sendiri, ternyata memang lebih mudah dicerna dan tidak membuat perut kembung. Perdebatan akademis tentang cara terbaik mengonsumsi telur memang tidak pernah usai. Ada yang bilang, yang penting telurnya organik. Ada juga yang bilang, yang penting jangan makan terlalu banyak. Saya sendiri lebih suka mengambil jalan tengah, makan telur secukupnya, dimasak dengan cara yang benar, dan tidak bersamaan dengan obat-obatan.
Saya ingin Anda juga mulai mempertimbangkan hal ini. Jangan sampai kebiasaan lama justru menjadi bumerang di usia senja. Jadi, sebelum Anda memecahkan telur besok pagi, pikirkan lagi, apakah cara Anda mengonsumsi telur sudah benar? Atau Anda hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir panjang? Ingat, tubuh kita adalah investasi jangka panjang. Jangan biarkan telur menjadi bumerang yang kembali menghantam Anda di usia senja. Sekarang, mari kita masuk ke ranah yang lebih dalam. Penjelasan ilmiah di balik mengapa telur bisa menjadi berbahaya bagi lansia. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin sudah mulai mengernyitkan dahi. Ah, ini pasti cuma teori konspirasi. Tapi percayalah, apa yang akan saya sampaikan di sini bukan sekadar cerita kosong, melainkan hasil dari puluhan tahun penelitian, pengalaman pribadi, dan pengamatan langsung di lapangan. Saya ingin Anda mendengarkan dengan pikiran terbuka, karena kadang kebenaran memang tidak selalu nyaman. Pertama-tama, mari kita bicara tentang sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, produksi asam lambung dan enzim pencernaan menurun drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi kenyataan yang saya rasakan sendiri. Dulu, saya bisa makan telur goreng 2 butir tanpa masalah. Sekarang, 1 butir saja kadang membuat perut terasa penuh dan kembung. Asam lambung yang berkurang berarti bakteri yang masuk bersama makanan tidak lagi dibakar habis-habisan. Salmonella, bakteri yang sering ditemukan pada telur mentah atau setengah matang, bisa dengan mudah lolos dari pertahanan pertama tubuh kita. Saya pernah membaca sebuah penelitian dari universitas ternama di Asia Timur. Mereka menemukan bahwa risiko infeksi salmonella pada lansia yang mengonsumsi telur mentah atau setengah matang meningkat hingga 4-6 kali lipat dibandingkan orang dewasa muda. Ini bukan angka main-main. Saya pernah bercanda dengan teman saya. Kalau dulu tubuh kita seperti benteng pertahanan Bartekia, sekarang sudah seperti pagar bambu, mudah ditembus. Dan memang, tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam melawan serangan bakteri. Selain itu, ada juga masalah dengan apidin, protein yang terdapat dalam putih telur mentah. Apidin ini bisa mengikat biotin, salah satu vitamin B yang sangat penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan sistem saraf. Jika Anda sering makan putih telur mentah, tubuh Anda bisa kekurangan biotin, yang gejalanya mulai dari kulit kering, rambut rontok, hingga gangguan saraf. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek yang mengeluhkan kulitnya gatal-gatal dan rambutnya rontok. Setelah ditelusuri, ternyata ia sudah bertahun-tahun hanya makan putih telur mentah setiap pagi. Setelah ia mengubah kebiasaan itu, kondisinya perlahan membaik. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya untuk tidak mudah percaya pada kebiasaan lama. Kadang, kita terlalu nyaman dengan rutinitas, sampai lupa bahwa tubuh kita sudah tidak sama lagi. Saya pernah berdebat dengan seorang teman lama, Pak Suyatno, yang bersikeras bahwa telur mentah adalah rahasia umur panjang. Lihat saja, saya masih bisa main catur sampai larut malam, katanya dengan bangga. Tapi, beberapa bulan kemudian, ia harus dirawat karena infeksi saluran pencernaan. Saya hanya bisa menggelengkan kepala, sambil bercanda. Mungkin caturmu kalah sama bakteri. Pak, ada juga interaksi antara telur dan obat-obatan yang sering diabaikan. Misalnya, telur bisa memengaruhi penyerapan obat-obatan tertentu, seperti warfarin, obat pengencer darah, dan statin, obat penurun kolesterol. Jika dikonsumsi bersamaan, efektivitas obat bisa menurun atau bahkan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti perdarahan atau gangguan fungsi hati. Saya pernah berdiskusi dengan seorang apoteker, dan ia berkata, "Pak Ho,
Banyak pasien lansia yang tidak sadar bahwa makan telur bersamaan dengan obat tertentu bisa membuat obatnya tidak bekerja optimal. Ini adalah perdebatan akademis yang masih terus berlangsung, tapi saya lebih memilih untuk berhati-hati. Satu fakta aneh yang saya temukan adalah tentang perubahan mikrobiota usus pada lansia. Usus kita, seiring bertambahnya usia, kehilangan sebagian besar bakteri baik yang membantu proses pencernaan. Akibatnya, makanan yang dulu mudah dicerna, kini bisa menyebabkan masalah seperti sembelit, diare, atau bahkan infeksi. Saya pernah bercanda dengan cucu saya. Dulu, kakek punya pasukan bakteri baik di perut. Sekarang tinggal sisa-sisa veteran saja. Ini bukan sekadar lelucon, tapi kenyataan yang harus kita hadapi. Selain itu, proses memasak telur juga sangat berpengaruh. Menggoreng telur dengan suhu tinggi bisa mengubah struktur protein dan lemak dalam telur, sehingga lebih sulit dicerna dan bisa memicu peradangan pada saluran pencernaan. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa telur yang digoreng dengan suhu tinggi menghasilkan senyawa berbahaya yang bisa memperberat kerja hati dan ginjal. Jadi, jika Anda masih suka makan telur goreng yang renyah di pinggir, mungkin sudah saatnya untuk mulai beralih ke telur rebus yang dimasak perlahan. Perdebatan akademis tentang telur memang tidak pernah usai. Ada yang bilang telur itu sumber kolesterol. Hati-hati. Ada juga yang membantah. Kolesterol dari telur tidak berbahaya. Yang penting pola makan seimbang. Saya sendiri lebih suka mengambil jalan tengah. Tidak semua orang tua harus menghindari telur sepenuhnya. Tapi cara dan waktu konsumsinya harus benar-benar diperhatikan. Saya ingin Anda mulai mempertanyakan kebiasaan Anda sendiri. Apakah Anda masih makan telur mentah? Apakah Anda sering menggoreng telur dengan minyak berlimpah? Atau mungkin Anda termasuk yang percaya bahwa makan telur di pagi hari adalah kunci umur panjang? Cobalah renungkan. Apakah tubuh Anda masih sekuat dulu? Jangan sampai kebiasaan lama justru menjadi bumerang di usia senja. Jadi, sebelum Anda memecahkan telur besok pagi, pikirkan lagi. Apakah cara Anda mengonsumsi telur sudah benar atau Anda hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir panjang? Ingat, tubuh kita adalah investasi jangka panjang. Jangan biarkan telur menjadi bumerang yang kembali menghantam Anda di usia senja. Sekarang, setelah kita membahas segala risiko dan bahaya yang tersembunyi di balik sebutir telur, Anda mungkin bertanya-tanya, jadi, apakah saya harus berhenti makan telur sama sekali? Tenang, saya tidak akan sekejam itu. Saya percaya, hampir tidak ada makanan yang benar-benar jahat. Semuanya tergantung pada cara kita mengonsumsinya. Justru di bagian ini, saya ingin membagikan hasil penelitian, pengalaman pribadi, dan tips praktis tentang bagaimana cara terbaik menikmati telur agar tetap sehat di usia lanjut. Pertama-tama, mari kita bicara soal waktu makan. Banyak orang tua terbiasa makan telur di pagi hari, bahkan sebelum sarapan lain masuk ke perut. Tapi, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, pagi hari adalah saat kadar hormon kortisol sedang tinggi. Jika Anda menambah beban pencernaan dengan telur, apalagi dalam keadaan perut kosong, tubuh Anda akan bekerja ekstra keras. Saya sendiri sudah beberapa tahun terakhir mengubah kebiasaan ini. Sekarang, saya lebih suka makan telur di siang atau sore hari, sekitar pukul 2 hingga 4. Waktu ini, tubuh sudah lebih siap mencerna makanan berat, dan risiko lonjakan kolesterol pun lebih rendah. Saya pernah bercanda dengan istri saya. Telur itu seperti tamu penting, datanglah di waktu yang tepat, jangan pagi-pagi sekali. Kedua, soal cara memasak, saya tahu telur goreng dengan pinggiran renyah memang menggoda, apalagi jika dicocol sambal. Tapi, proses penggorengan dengan suhu tinggi bisa mengubah struktur protein dan lemak dalam telur.
membuatnya lebih sulit dicerna dan berpotensi menimbulkan peradangan. Saya lebih memilih telur rebus, dimasak perlahan dengan api kecil selama minimal 10 menit. Cara ini tidak hanya membunuh bakteri berbahaya, tapi juga menjaga nutrisi tetap utuh. Kadang, saya tambahkan sedikit garam dan merica, atau bahkan potongan daun bawang untuk menambah rasa. Percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih. Ketiga, jangan makan telur sendirian. Maksud saya, padukan telur dengan sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, atau roti gandum. Kombinasi ini membantu menetralkan efek apidin pada putih telur, sehingga penyerapan biotin tetap optimal. Saya sendiri suka makan telur rebus dengan setengah porsi nasi merah dan sayur rebus. Rasanya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Perut terasa nyaman, energi stabil dia, dan tidak ada rasa kembung. Keempat, perhatikan jeda waktu antara makan telur dan minum obat. Jika Anda harus minum obat setiap hari, usahakan beri jeda minimal 2 jam antara waktu minum obat dan makan telur. Untuk obat-obatan tertentu seperti warfarin atau statin, bahkan lebih baik beri jeda 4 jam. Saya tahu, ini terdengar merepotkan, Pak. Tapi percayalah, sedikit disiplin bisa membuat obat bekerja lebih efektif dan tubuh Anda pun lebih sehat. Saya pernah bercanda dengan teman PK. Obat dan telur itu seperti mantan dan pacar baru. Jangan dipertemukan terlalu dekat. Kelima, tambahkan sayuran dan sedikit minyak sehat. Telur memang kaya nutrisi, tapi jika dipadukan dengan sayuran seperti brokoli, bayam, atau wortel, manfaatnya akan berlipat ganda. Sayuran membantu menetralkan kolesterol dan memperlancar pencernaan. Jika ingin menambah rasa, gunakan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa murni, bukan margarin atau minyak goreng bekas. Saya suka menaburkan sedikit minyak zaitun di atas telur rebus. Rasanya lebih segar dan tubuh pun terasa lebih ringan. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Saya tahu, mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan selama puluhan tahun itu tidak mudah. Tapi, percayalah, kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat dari telur goreng yang renyah. Saya sendiri sudah mulai mengurangi konsumsi telur goreng dan lebih memilih telur rebus yang dimasak perlahan. Rasanya memang berbeda, tapi tubuh saya jauh lebih nyaman. Ada satu fakta aneh ya yang saya temukan saat membaca buku kesehatan kuno dari Jepang. Di sana, orang tua dilarang makan telur goreng, tapi dianjurkan makan telur rebus yang dimasak dengan api kecil selama lebih dari 10 menit. Mereka percaya cara ini bisa membunuh bakteri tanpa merusak nutrisi dalam telur. Saya sempat tertawa. Mungkin itu sebabnya orang Jepang awet muda. Tapi, setelah saya coba sendiri, ternyata memang lebih mudah dicerna dan tidak membuat perut kembung. Perdebatan akademis tentang cara terbaik mengonsumsi telur memang tidak pernah usai. Ada yang bilang, yang penting telurnya organik. Ada juga yang bilang, yang penting jangan makan terlalu banyak. Saya sendiri lebih suka mengambil jalan tengah. Makan telur secukupnya, dimasak dengan cara yang benar, dan tidak bersamaan dengan obat-obatan. Saya ingin Anda juga mulai mempertimbangkan hal ini. Jangan sampai kebiasaan lama justru menjadi bumerang di usia senja. Saya juga ingin menambahkan satu tips ekstra. Jika Anda sering mengalami kulit kering, rambut rontok, atau mudah lelah, pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen biotin. Tidak perlu mahal, cukup dosis rendah yang dijual di apotek. Saya sendiri sudah beberapa tahun terakhir rutin mengonsumsi biotin, dan hasilnya cukup memuaskan, kulit lebih sehat, rambut lebih kuat, dan energi pun lebih stabil. Jadi, sebelum Anda memecahkan telur besok siang, pikirkan lagi. Apakah cara Anda mengonsumsi telur sudah benar, atau Anda hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir panjang? Ingat, tubuh kita
adalah investasi jangka panjang. Jangan biarkan telur menjadi bumerang yang kembali menghantam Anda di usia senja. Setelah membahas berbagai risiko dan cara aman mengonsumsi telur, saya ingin mengajak Anda menengok kisah-kisah pemulihan yang benar-benar terjadi. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita motivasi, melainkan bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan di usia lanjut. Saya percaya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, dan pengalaman orang lain bisa menjadi cermin bagi kita semua. Mari kita mulai dengan kisah Pak Surya, seorang mantan kepala sekolah yang kini berusia 85 tahun. Selama puluhan tahun, Pak Surya terbiasa sarapan dengan 2 butir telur goreng setiap pagi. Ia merasa sehat-sehat saja, sampai suatu hari dokter memvonisnya dengan kolesterol tinggi dan menyarankan untuk menambah dosis obat. Pak Surya sempat menolak. Saya sudah makan seperti ini sejak muda, Dok. Namun, setelah mendengar penjelasan tentang perubahan tubuh lansia dan risiko telur goreng, ia akhirnya mencoba mengubah kebiasaan. Ia mulai mengganti telur goreng dengan telur rebus yang dimasak perlahan, dan hanya makan 1 butir saja. Itu pun di sore hari. 3 bulan kemudian, hasil tes darahnya membaik drastis. Dokternya sampai terkejut. Pak Surya, Anda seperti dapat tubuh baru. Pak Surya pun tertawa. Ternyata, tubuh tua masih bisa diajak kompromi asal tahu caranya. Kisah lain datang dari Bu Sumarni, seorang nenek 90 tahun yang selama bertahun-tahun mengalami nyeri sendi dan kulit kering. Ia terbiasa makan putih telur saja karena takut kolesterol dari kuning telur. Namun, setelah mendengar penjelasan tentang apidin dan biotin, ia mulai menambahkan kuning telur dan sedikit nasi ke dalam menu hariannya. Ia juga mulai mengonsumsi suplemen biotin dosis rendah. Hasilnya, dalam 2 bulan, kulitnya menjadi lebih lembab, rambutnya tidak lagi rontok, dan nyeri sendi pun berkurang. Ia berkata, "Saya kira saya sudah terlalu tua untuk berubah. Ternyata tidak. Sekarang saya bisa menari lagi dengan cucu-cucu saya." Ada juga kisah Pak Darto, 87 tahun, yang selama bertahun-tahun harus minum obat jantung dan kolesterol. Ia terbiasa makan telur goreng setiap pagi, bersamaan dengan minum obat. Namun, setelah diberitahu tentang interaksi antara telur dan obat, ia mulai memberi jeda 4 jam antara waktu makan telur dan minum obat. Ia juga mengganti telur goreng dengan telur rebus dan menambah sayuran dalam menunya. Dalam waktu 3 bulan, tekanan darahnya lebih stabil dan dosis obatnya bisa dikurangi. Pak Darto berkata, "Saya pikir hidup sehat itu harus mahal dan ribet. Ternyata cukup dengan mengatur waktu makan dan cara masak saja." Kebijaksanaan usia tua memang sering datang dari pengalaman orang lain. Saya sendiri pernah mengalami perubahan besar setelah mengubah cara makan telur. Dulu, saya sering merasa kembung dan tidak nyaman setelah makan telur goreng. Tapi setelah beralih ke telur rebus yang dimasak perlahan, tubuh saya terasa lebih ringan dan energi pun lebih stabil. Saya juga mulai menambahkan sayuran dan sedikit minyak zaitun ke dalam menu harian. Hasilnya, saya bisa berjalan lebih jauh, tidur lebih nyenyak, dan jarang sakit kepala. Ada satu fakta aneh yang saya temukan saat berbincang dengan seorang teman dari Jepang. Ia bercerita bahwa di negaranya, orang tua yang makan telur rebus dengan sayuran dan nasi cenderung lebih sehat dan jarang mengalami masalah pencernaan. Saya sempat bercanda. Mungkin itu sebabnya orang Jepang awet muda dan jarang sakit. Tapi setelah saya coba sendiri, ternyata memang benar. Tubuh saya terasa lebih segar, dan saya bisa menikmati hari-hari tua dengan lebih bahagia. Perdebatan akademis tentang cara terbaik mengonsumsi telur memang tidak pernah usai. Ada yang bilang yang penting telurnya organik. Ada juga yang bilang yang penting jangan makan terlalu banyak. Saya sendiri lebih suka mengambil jalan tengah. Makan telur secukupnya, dimasak dengan cara yang benar, dan tidak bersamaan dengan obat-obatan.
Saya ingin Anda juga mulai mempertimbangkan hal ini. Jangan sampai kebiasaan lama justru menjadi bumerang di usia senja. Saya juga ingin menambahkan satu tips ekstra. Jika Anda sering mengalami kulit kering, rambut rontok, atau mudah lelah, pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen biotin. Tidak perlu mahal, cukup dosis rendah yang dijual di apotek. Saya sendiri sudah beberapa tahun terakhir rutin mengonsumsi biotin dan hasilnya cukup memuaskan. Kulit lebih sehat, rambut lebih kuat, dan energi pun lebih stabil. Jadi, sebelum Anda memecahkan telur besok siang, ya, pikirkan lagi, apakah cara Anda mengonsumsi telur sudah benar, atau Anda hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir panjang. Ingat, tubuh kita adalah investasi jangka panjang. Jangan biarkan telur menjadi bumerang yang kembali menghantam Anda di usia senja. Sekarang, kita telah sampai di penghujung perjalanan malam ini. Saya ingin mengajak Anda merenung sejenak, menenangkan pikiran, dan membiarkan semua informasi yang telah kita bahas perlahan-lahan meresap ke dalam hati. Tidak mudah memang mengubah kebiasaan yang sudah melekat selama puluhan tahun. Namun, seperti yang telah kita lihat dari kisah-kisah nyata, perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar, bahkan di usia yang sudah lanjut. Saya tahu, mungkin ada di antara Anda yang masih ragu. Apakah benar hanya dengan mengubah cara makan telur, hidup saya bisa berubah? Saya pun dulu berpikir demikian. Tapi, pengalaman pribadi dan cerita dari teman-teman sebaya membuktikan bahwa tubuh kita, meski sudah menua, masih punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan pulih. Jangan pernah meremehkan kekuatan tubuh Anda sendiri. Kadang, tubuh hanya butuh sedikit bantuan, sedikit jeda waktu, sedikit perubahan cara memasak, sedikit tambahan sayuran untuk kembali menemukan keseimbangan. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya satu hal penting. Jangan pernah berhenti belajar dan mencoba hal baru, meski usia sudah tak muda lagi. Saya pernah bercanda dengan cucu saya. Kakek ini seperti aplikasi di ponsel, harus sering diupdate supaya tidak error. Dan memang, tubuh kita pun butuh update, bukan hanya dari segi teknologi, tapi juga dari segi pola makan dan gaya hidup. Ada satu fakta aneh yang saya temukan saat berbincang dengan seorang teman dari Eropa. Ia berkata, di sini orang tua justru lebih suka makan telur di sore hari, sambil minum teh dan berbincang santai. Saya sempat tertawa, membayangkan suasana santai itu, tapi setelah saya coba sendiri, ternyata memang lebih nyaman di perut dan membuat tidur malam lebih nyenyak. Kadang, perubahan kecil seperti ini bisa membawa kebahagiaan sederhana yang selama ini kita cari. Perdebatan akademis tentang telur memang tidak akan pernah selesai. Ada yang bilang telur itu sumber kolesterol. Hati-hati! Ada juga yang membantah kolesterol dari telur tidak berbahaya. Yang penting pola makan seimbang. Saya sendiri memilih untuk mendengarkan tubuh saya sendiri. Jika tubuh terasa nyaman, tidur nyenyak, dan energi stabil, berarti saya sudah berada di jalur yang benar. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai memperhatikan tubuh Anda sendiri. Dengarkan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuh. Apakah Anda merasa kembung setelah makan telur? Apakah tidur Anda terganggu? Apakah kulit Anda mulai kering atau rambut rontok? Jangan abaikan tanda-tanda ini. Tubuh kita adalah guru terbaik, dan kadang ia memberi peringatan sebelum masalah besar datang. Sebelum saya akhiri malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal sederhana. Cobalah ubah cara Anda mengonsumsi telur selama 1 minggu ke depan. Pilih waktu yang tepat, masak dengan cara yang sehat, padukan dengan sayuran dan karbohidrat, dan beri jeda waktu dengan obat-obatan. Lihat dan rasakan perbedaannya. Jika Anda merasa lebih baik, lebih segar, dan lebih bertenaga, berarti Anda sudah menemukan kunci kecil untuk hidup sehat di usia senja. Jangan lupa, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.
ceritakan dari mana Anda menonton, jam berapa Anda menonton, dan perubahan apa yang Anda rasakan setelah mencoba tips malam ini. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang untuk hidup lebih sehat. Sekarang, matikan lampu, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan tubuh Anda beristirahat dengan tenang. Anda sudah melakukan hal baik untuk diri sendiri malam ini. Besok adalah hari baru, kesempatan baru untuk menjadi lebih sehat dan bahagia. Malam ini, kita telah menelusuri perjalanan panjang tentang telur dari mitos yang diwariskan turun-temurun hingga fakta ilmiah yang kadang membuat kita terkejut. Kita telah membedah kebiasaan lama, menyoroti perubahan tubuh di usia lanjut, dan mendengarkan kisah nyata dari mereka yang berani mengubah cara hidupnya. Saya harap Anda bisa merasakan bahwa setiap bagian dari cerita ini bukan sekadar teori, melainkan hasil dari pengalaman, penelitian, dan kebijaksanaan yang terkumpul selama puluhan tahun. Saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Tubuh kita adalah sahabat setia yang selalu memberi sinyal. Bahkan ketika kita sering mengabaikannya, jangan pernah remehkan perubahan kecil, seperti memilih waktu makan telur, cara memasak, atau menambah sayuran dalam menu harian. Semua itu, jika dilakukan dengan konsisten, bisa menjadi kunci untuk hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia di usia senja. Malam ini, sebelum Anda tidur, cobalah renungkan kembali apa yang telah Anda dengar. Bayangkan tubuh Anda seperti taman yang butuh perawatan, bukan sekadar ladang yang bisa ditanami apa saja tanpa aturan. Berikan tubuh Anda waktu untuk beradaptasi. Beri jeda antara makan dan minum obat. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuh. Jika Anda merasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, atau bahkan bisa berjalan lebih jauh dari biasanya, itu adalah tanda bahwa Anda sudah berada di jalur yang benar. Saya ingin menutup malam ini dengan bisikan lembut. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada ribuan, bahkan jutaan orang tua di luar sana yang juga sedang berjuang untuk hidup lebih sehat. Jadilah inspirasi bagi mereka, bagikan pengalaman Anda, dan teruslah belajar. Hidup sehat bukan soal usia, tapi soal pilihan dan kebijaksanaan. Sekarang, pejamkan mata, biarkan tubuh Anda beristirahat, dan sambut hari esok dengan semangat baru. Terima kasih telah menemani saya malam ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat malam. Akhir skrip, selamat malam.